Saya pikir kita sulit menafikan bahwa ada nuansa politik juga di baliknya gitu ya. Kalau kita melihat sekarang kan kondisinya memang sudah dekat dengan 2024, Oke. kita mungkin akan melihat apa yang ditampilkan sekarang ini adalah simbol bahwa, ada upaya untuk memperkuat konsolidasi politik dengan ya itu, dimasukkannya ketua partai menjadi salah satu menteri. Dan itu juga sebenarnya kalau dari aspek bisnis kita juga perlu bertanya-tanya apakah tepat, karena kalau kita bicara soal teknokrasi ya, sistem di mana orang yang memiliki kepiawaian di situ kemudian menjalankan tugasnya. Nah, Pak Lutfi ini kan juga pernah menjadi Menteri Perdagangan di Yap. eranya Pak SBY, kemudian sebelumnya juga dia pengusaha, sebelumnya kepala BKPM, jadi track record terkait dengan usaha, dunia usaha, dan juga ekspor impor ini sangat lekat. Tapi beliau kemudian digantikan oleh tokoh politis, artinya bukan kalangan teknokrat, itu menimbulkan pertanyaan sebenarnya, kenapa kalau kondisinya sekarang lagi susah gitu ya, kita menghadapi tantangan perang Ukraina dan dampaknya terhadap ekonomi global termasuk Indonesia, maka kenapa yang menggantikan adalah tokoh politis Oke. gitu. Jadi makanya sangat sulit bagi kita untuk tidak bisa menyimpulkan bahwa untuk tidak menyimpulkan bahwa ini ada aspek atau nuansa politik juga di Iya, apalagi baliknya. sekarang berarti di Kabinet Indonesia Maju ada 4 pemimpin dari partai. Ya, Betul? betul. Iya. Baik, saya ingin menanyakan hal serupa kepada Pak Peter. Pak Peter, bagaimana Bapak melihat hal ini, Pak? 2015 sampai dengan 2021 sudah 6 kali reshuffle. Kali ini reshuffle terjadi di Menteri Perdagangan dan juga ATR BPN. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Apakah Bapak juga merasakan apakah ini juga ada kaitannya dengan politik? Ya, kalau kita lihat dengan apa yang sudah sampaikan tadi ya, yang dilakukan reshuffle adalah Menteri Perdagangan, ya ini kan bidang ekonomi, ya, dan kemudian Menteri ATR, ya, Agraria dan Pertanahan. Ya. Kalau dilihat dari menterinya, ini ada aspek ekonomi, ya, dan sebenarnya memang kita tunggu, ya. Untuk pergantian Menteri Perdagangan sebenarnya sudah kita tunggu, ya, karena blunder-blunder yang sudah dilakukan sebelumnya itu seharusnya memang direspons dengan pergantian menteri. Ya. Tetapi kalau kita lihat sosok yang menggantikan, saya sependapat tadi yang disampaikan sama Mas Arief Gunawan, ya, ini kita tidak bisa mengatakan ini purely dalam rangka untuk penguatan kebijakan ekonomi, ya. Tetapi lebih banyak ya aspek politisnya di sini. Ya. Alasan pergantian nampaknya bukan dikarenakan presiden atau pemerintah ingin memperkuat kabinet di dalam menyongsong gejolak perekonomian global yang sedang terjadi saat ini, tetapi lebih dalam rangka untuk memperkuat stabilitas politik, menyambut ya tahun politik tahun 2024. Ya. Ini sangat sulit untuk, saya sangat sependapat dengan Mas Arief Gunawan, ini nuansa itu tidak bisa kita elakkan dan sangat sulit untuk kita sangkal. Ya. Pilihannya memang, apalagi kalau kita lihat di sisi pergantian wamen ya, nah ini nampak sekali bahwasanya ini adalah penguatan konsolidasi politik yang memang kita butuhkan juga ya di dalam kita menyambut tahun 2024. Tetapi yang sangat disayangkan adalah kita ini juga sedang menghadapi permasalahan, tantangan, gejolak perekonomian global yang tentunya akan berdampak kepada perekonomian domestik. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa memang rapot merah, katakanlah dari Mendak ini terkait CPO dan juga Bapepti, ini memang harus dilakukan pergantian menteri, tetapi yang jadi tanda tanya besar mungkin di kalangan masyarakat adalah kenapa harus ketua dari partai, betul? Ya. Ketua dari partai. Baik, sekarang saya masih ingin bertanya kepada Pak Peter, apakah dengan mengganti menteri, khususnya Menteri ATR BPN ini, masalah terkait tanah ini juga menjadi solusi, Pak Peter? Ya, kalau tadi kan alasannya Pak Presiden kan ini penggantinya atau posisi dari Pak Hadi yang cukup punya background ya untuk memperkuat penyelesaian persoalan-persoalan di bidang pertanahan. Tetapi kalau menurut saya ya itu dicocok-cocokkan aja. Ya siapapun pasti akan bisa kan ditempatkan di sana ya.
Dan kalau kita lihat dari konteks urgensi, saya tidak melihat ada urgensi pergantian menteri di ATR, Kementerian ATR, Agraria. Ya. Saya sekali lagi melihatnya ini lebih di dalam konteks konsolidasi politiknya. Tidak ada urgensi kalau menurut saya ya, untuk melakukan pergantian di Kementerian ATR. Ya. Ini persoalan sertifikat tanah mana yang harus diselesaikan di dalam hal ini untuk sampai level pergantian menteri. Saya tidak melihat itu. Ya. Kalau di Kementerian Perdagangan saya melihat memang ada kebutuhan untuk pergantian menteri karena adanya blunder kebijakan yang lalu. Tetapi siapa yang menggantikan itu yang menjadi pertanyaan. Kalau untuk pergantian ATR saya kira ini background-nya benar-benar lebih banyak politis.